dengan saya Mevi di my channel Mevi Business Life. Oke, hari ini saya mau ketemu dengan teman nama Esther. Sekarang saya lagi di depan rumahnya. Kita menuju ya. Halo. Hai, ini dia orangnya. Hai. Dia masuk. Oke guys, ini dia teman saya, namanya Esther Lei, Mami Gibran. Oke. Hai guys. Oke. Nama cupunya Esther Lei ya, tapi nama kerennya sekarang Mami Gibran. Gibran itu anak pertamanya. Aku duduk di mana nih? Sini. Oke. Sekarang saya sudah ada di rumah Esther. Ini dia Esther Lei-nya, teman zaman sekolah dari SMP sampai sekarang. Dari zaman kita ingusan, dari zaman kita bau keringat, dari zaman kita kenal cinta monyet, dari zaman kita kuliah, menikah sampai punya anak sekarang, kita sama-sama. Betul ya? Betul. Tapi kan dia nggak setuju kalau dia harus setuju. Oke, kita harusnya ada berempat ya? Iya, aturan kita ada berempat, cuma yang dua sudah lagi ada kesibukan, jadi ya udahlah, semoga nanti lain kali kita bisa ngumpul bareng berempat. Oke. Dan harus, soalnya kita harus buat planning, kita berempat harus kumpul dan sama-sama hadir di channel aku. Setuju? Sebenarnya ini kemarin kalian kan dari Jakarta. Dengar-dengar sih kan katanya suruh sakit. Emangnya dia sakit apa? Iya, kemarin saya papanya Ruth, dan Ruth ada sekitar 2 bulan lebih di Jakarta. Ruth sakit atresia biliar, Kak. Atresia biliar? Iya, atresia biliar. Itu apa? Atresia biliar itu adalah kondisi di mana anak tidak mempunyai saluran empedu. Jadi empedu yang dihasilkan itu kan harusnya dibuang ke pencernaan, kan? Tapi karena Ruth tidak mempunyai saluran pencernaan, maka empedu itu kembali lagi ke hati. Begitu ya? Itu sakitnya itu ketahuannya sejak kapan? Ciri-cirinya apa aja sih? Kalau sakitnya ketahuan sejak masih kecil sih. Kita kontrol ke dokter anak itu usia 4 minggu, dan dokter langsung menyarankan kita ke Medan. Ciri-cirinya itu makin lama makin menguning, perutnya makin membesar, dan kotorannya itu putih dempul. Itu yang paling khasnya. Iya, putih dempul. Sementara kalau kotorannya putih dempul itu air seninya itu kuning pekat. Oh gitu. Iya. Berarti kotorannya nggak seperti kotoran bayi Enggak sama. Kotorannya putih dempul. Awalnya saya pikir itu lumrah ya, tapi lama kelamaan ketika saya bawa kontrol ke dokter, kata dokter, oh ini nggak boleh disepelekan ibu, harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Jadi si Ruth setelah kata dokter di sini harus dibawa ke Medan, kan ke Medan. Habis di Medan kata dokter apa? Kita ketemu sama salah seorang dokter di Medan, dan beliau mengatakan bahwa ini harus tindakan operasi kasai. Kebetulan karena di Medan belum ada rumah sakit atau dokter yang bisa menangani kasai. Jadi kemarin karena mungkin panik, saya nggak tahu mau lari kemana, jadi saya lari ke anak saya ke Penang. Di Penang, Ruth mendapatkan tindakan operasi kasai. Kasai itu apa sih? Kasai itu, Kak, operasi membuat saluran empedu yang baru. Nah, kondisi Ruth kan tidak mempunyai saluran empedu. Jadi dokter di sana itu mengambil, entah bagaimana caranya, dibuatlah saluran empedu yang baru. Dari empedu disalurkan, dihubungkan ke usus, dengan harapan bahwa empedu yang dihasilkan oleh tubuh tidak kembali ke hati, tetapi langsung dialirkan ke usus gitu. Gitu ya. Ya, tapi ya mungkin belum rezeki kami sama belum rezeki keluarga dan keluarga
operasi itu dinyatakan gagal. Mungkin dokter di sana tidak menyatakan gagal sih, cuma lama-kelamaan saya lihat kondisi Ruth kenapa bisa kembali seperti ini lagi. Kadang kotorannya kembali memutih dempul, kadang anaknya menguning, semakin menguning dan semakin menguning. Akhirnya kemarin saya bawa ke Jakarta dan dokter di Jakarta mengatakan bahwa KASA yang dilakukan 3 tahun lalu itu tidak berhasil, ya gagal, tidak berhasil. Gitu ya. Kasihan si Ruth lah ya. Ya kasihan memang Kak, tapi terus di Jakarta kemarin dokter bilang apa lagi? Oke, kemarin kan di Jakarta ada 2 bulan lebih ya. Itu kondisi itu benar-benar kritis. Saya nggak tahu bilang gimana karena perutnya makin besar, hatinya makin mengeras. Soalnya itu kan sebelah kanan, perut bagian kanan makin keras, kulitnya menguning. Tapi bukan cuma menguning menghitam. Itu dia membuat saya panik, menguning dan menghitam. Di sana itu Ruth mendapatkan terapi yang sangat banyak. Terapinya ada yang diminum, ada juga yang langsung dimasukkan ke saluran, ke pembuluh darahnya. Ada 2 kali transfusi darah, ada 6 botol albumin. Karena kondisi itu ketika kami sampai di sana albumin hanya 1,6 sekian. Harusnya kan kalau nilai normalnya itu 3,6. Jadi ditambah lah ya. Ditambah. Nah, selama ini memang dia di Medan, dia mendapatkan terapi albumin. Tapi terapi albumin yang didapatkannya itu oral yang diminum. Jadi tidak mencapai target. Tidak dapat mencapai target dalam waktu cepat. Sementara yang di Jakarta diberikan albumin juga, tapi dalam bentuk suntikan. Nah, habis itu penanganan selanjutnya apa? Kalau dokternya sih sebenarnya menyarankan, mengharuskan malah mendapatkan transplantasi hati. Transplantasi itu mengambil sebagian hati orang sehat, dicangkokkan ke hatinya Ruth untuk menggantikan hatinya yang rusak tadi. Ya, tapi ya belum berhasil, belum terlaksana gitu loh. Pendonornya udah ada. Karena pendonornya tidak ada, makanya belum terlaksana. Harusnya kan kemarin yang jadi calon donor tunggal itu papanya Ruth. Papanya Ruth itu saya ajukan 2 kali, tapi gagal. Dokter selalu menolak, alasannya karena papa Ruth mengalami diabetes mellitus. Jadi yang nggak bisa lagi. Ya batal lagi. Iya, karena resikonya banyak, maka dokter lebih baik minggir dari sekarang aja. Iyalah, daripada nanti merugikan bapaknya, ya abang juga rugi. Ya, kalau itu juga rugi, kamu juga rugi. Iya, dokternya nggak mau kalau iya, dokternya nggak mau kalau sekarang sehat, sekarang oke, iya. tapi 5-10 tahun lagi bermasalah. Yang kasihan kan bapaknya, kasihan saya juga. Ya gitu. Jadi sekarang kami nunggu aja deh siapa yang donor. Kemungkinan keluarga lain nggak ada. Ya harusnya diambil dari keluarga juga sih Kak. Jadi gini, setelah papanya dinyatakan gagal menjadi pendonor, maka saya maju. Tapi karena saya lagi berbadan 2, saya ditolak dokter. Ya. Nah, karena ditolak sama dokter, saya tanya solusi ke dokter. Jadi kata dokter, Bapak Ibu segera pulang ke kampung halaman, cari pendonornya dari keluarga 4 generasi dari Ruth. Tapi termasuk kakek, nenek, dan kakeknya saya. 4 generasi. Kakeknya saya. Jadi kan ada generasi keempat. Iya. Nah, dengan syarat harus sehat fisik, sehat mental juga. Karena nanti itu prosedurnya itu bukan cuma pemeriksaan fisik aja, tapi mental juga disiapkan. Makanya orang-orang yang ingin menjadi donor itu harus ada hubungan keluarganya, harus ada hubungan emosi. Dan tidak segampang itu juga ya. Nggak gampang Kak, nggak gampang. Ada beberapa kasus kemarin ada pasien yang sama seperti Ruth Andresia Diler. Papa mamanya itu tidak bisa menjadi pendonor karena ada alasan lain, tak karena tidak sama golongan darah mereka. Nah, tantenya maju, adik mamanya maju.
adik mamanya maju itu saat dia berusia 18 tahun. Nggak bisa, karena saat diperiksa oleh tim transplant itu tantenya belum siap mental. Belum siap mental. Apalagi Jadi karena masih muda. Jadi sejak saat itu tim transplant itu menentukan syaratnya harus 20 tahun ke atas. 3 tahun minimal 20 tahun. Nah, 3 tahun kemudian kan anaknya tetap dalam pengobatan. Ya puji Tuhan anaknya masih kuat. Nah, 3 tahun kemudian ketika tantenya sudah umur 21 tahun, maju lagi dan berhasil. Karena itu dianggap sudah matang secara fisik, secara mental, dan ya kelak nanti emosinya pun lebih kuat antara dia dan stabil lah. Ya itu deh, Semangat lah. Iya. Semuanya pasti berlalu. Sebenarnya sih kita balik ke Celup Dalam ini gara-gara itu ya. Saya mau mencari anggota keluarga yang bersedia menjadi pendonor buat anak saya. Ya meskipun sampai sekarang jika saya tawarkan ke orang-orang itu pada nggak mau karena horor. Ya, soalnya kan mindset mereka orang masih belum ini. Mungkin mereka kira kalau pendonor itu gimana gitu. Ya, jadi bisa jelaskan sedikit. Pendonor dan penerima atau resipien itu rekrutnya itu sama-sama aman, dijamin aman oleh RSCM. Kebetulan kan rumah sakit yang satu di Jakarta itu RSCM. Nah, makanya dari awal RSCM itu tidak mau menerima orang-orang yang memiliki resiko-resiko ke depan. Misalnya papanya, harusnya kan kalau cuma diabetes mellitus bisa jadi pendonor kan, tapi RSCM tetap tidak mau, tidak bersedia. Kenapa? Karena yang dipikirkan bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ke depan yang lebih panjang. Jadi harapan kita anaknya sehat dan pendonornya pun sehat gitu. Mudah-mudahan aku dapat pendonor yang tepat. Amin. Tapi harapan saya sebenarnya gini, saya punya iman bahwa Tuhan tolong bantu anak saya, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Sekarang saya lagi bergumul, terserah bagaimana Tuhan nanti menyembuhkannya, apakah lewat jalan operasi atau memang ada mujizat lain, ada keajaiban. Sekarang saya sedang bergumul dan ada seorang pendeta yang menyatakan kepada saya bahwa anak kamu sudah sembuh, imannya anak kamu sudah sembuh. Ya udah, saya imani anak saya sudah sembuh katanya, tapi prosesnya mungkin dia akan mengalami demam, dia akan mengalami karena sedang ada proses perubahan hati yang baru, perubahan organ hati yang baru. Amin, saya bilang amin, saya yakin itu. Jadi sekarang itu terserah Tuhan, bagaimana caramu, bagaimana kehendakmu, yang penting anak saya sembuh. Tuhan pasti jawab. Amin. Soalnya terkadang juga kan kalau kita yakini, kalau kita percaya kan pasti dibaca. Betul. Kok kita merek gini ya? Nggak boleh merek. Soalnya kamu apa? Tadi kamu apa ya? Undang aku cerita panjang lebar begini. Tujuannya apa ya? Saya nggak tahu. Saya datang ke sini saya nggak dikasih minum loh guys. Gimana cuma saya ini? Nggak apa-apa deh. Di luar kan hujan. Ya, itu ada hujan tadi. Sekarang kakak lagi sibuk apa? Kebetulan kan aku kerjanya di ini puskes, jadi ya masih sibuk di situ, terus sibuk dengan jadi ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga, oke? Ya, terus kebetulan kan ada usaha kecil-kecilan di rumah. Oke, usaha kecil-kecilan. Apa tuh usahanya? Kebetulan kami berdua sama suami sama abang buka ini pangkas cowok, barbershop. Oke. Kayaknya saya perlu deh ide-ide begini. Saya juga soalnya kan kondisi sekarang kan lagi gak ada kerjaan, jadi kayaknya saya perlu tukar-tukar pikiran. Boleh. Mau buka usaha apa gitu? Boleh. Ya, supaya bisa mengikuti jejak ibu ini. Masih kecil-kecil kok, masih baru buka lah, masih belum terlalu gimana gitu. Nama barbershopnya apa?
Musika Barbershop. Musika Barbershop. Nah, jadi teman-teman kalau mau lebih ganteng, lebih tampan, lebih kece, Lebih musika. lebih musika, datang ke Musika Barbershop di Jalan Diponegoro di rumah Esther Lei sama Ina Esther Lei. Iya, di situ. Jadi nanti kita di sana ya. Gimana pemandangannya. Soalnya ini temen aku nih apa ya, diam-diam lewat depan rumahnya udah ada usaha. Top. Gimana teman-teman saya yang lain ya? Saya nggak tahu. Soalnya kan kalau kita hanya Mengandalkan mengandalkan pekerjaan gaji kita yang Iya. sebagai ASN ya gimana lah, di pempersan aja kurang, susu juga kurang ya kan, belum lagi yang lain-lain. Gimana lagi saya ya nggak punya penghasilan sama Jadi sekali. ya sebagai ibu rumah tangga harus pintar cari duit, betul. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, abang-abang yang ganteng-ganteng, papa-papa yang punya anak-anak cowok dimanapun kamu berada, yang tinggal di daerah Teluk Dalam, kalau mau makin ganteng, makin kece, makin necis, makin musika, datang aja ke barbershop musika, ya. Oke. Sekarang kita boleh ke sana nggak? Boleh. Oke, nah ini dia barbershop musika. Ini ownernya. Silakan dibuka. Saat berdua sama suami. Wow. Silakan masuk. Ini first time gue kesini guys, dan lihat barbershop musika. Ini dia penampakannya. Ownernya mana ownernya? Di jalan ganteng, makin musika. Apa lagi ya? Yang penting musika tapi nggak nguras duit. Iya. Itu dia. Lumayan lah, kantong anak sekolah pun bisa. Nah ini guys, saya kebetulan lagi hujan, di luar lagi hujan, jadi belum ada pengunjung. Biasanya sih di sini tiap saya lewat sore hari itu biasanya ada berjejer beberapa orang yang lagi ngantri, tapi mungkin karena di luar lagi hujan maka nggak ada yang ngantri. Oke, semoga hari ini, besok, selanjutnya datangnya rame, customernya semakin rame dan musikanya makin berkembangnya. Pokoknya kedatangannya untuk menjadi customer, Iya. jangan jadi pelanggan. Jadi pelanggan. Iya. Jangan jadi pendatang aja, tapi Iya. jadi pelanggan. Betul. Oke. Yang penting dijamin musika. Amin. Musika ya guys. Oke, ini kayaknya bisa jadi apa ya? Ke depan deh, saya pikir-pikir lagi saya mau buka usaha apa. Terus ada sih rencana di depan nanti ya jual-jual minuman juga sih. Oh. Gitu. Cuma ya pelan-pelan aja sih, soalnya kan pelanggan pas datang kan lagi rame, lagi terpaksa nunggu, jadi daripada bosan ya udahlah bisa nongkrong di depan minum. Ini baru berapa bulan Kak jalannya? Hari ini tepat loh. Sebulan. Iya, Yes, jadi ini sebulan guys. Hari ini sebulan barbershop musika. Sebulan. Gimana omsetnya sudah kembali? Ya kalau dibilang langsung kembali sih ya Belum ya. Semoga lah dalam waktu 2-3 bulan udah kembali. Amin. Yang penting yang diharapkan sih ya tetap rame aja, itu aja sih. Rame pengunjungnya dan mereka puas. Puas ya. Aja. Yang kita di sini kenyamanan pelanggan itu. Jadi ya dikasih servis yang baik sama ini. Saya sih percaya ya kalau ngomongin servis yang terbaik tuh pasti kamu bisa. Soalnya saya aja temennya dikasih servis yang terbaik, apalagi pelanggannya. Aduh aku batuk. Kamu nggak tahu aku batuk-batuk begini kan? Kita nggak ada pakai masker loh. Oh iya, nggak apa-apa lah. Oke guys, kayaknya perjumpaan kita sampai di sini hari ini. Maaf ya nggak bisa lama-lama. Suami aku suruh kesini pasti. Nanti adik-adik aku suruh kesini juga. Ya, Oke. supaya jadi pelanggan musika. Oke guys, sekian vlog hari ini dan senang sekali